Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas pada malam hari ini dalam Yeremia 29, dan sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semuanya untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya nama Yesus. Kau Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah menara perlindungan kami Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam yang begitu indah ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam Yeremia Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan yang mengambil bagian Tuhan, yang mengikuti acara ini pada malam hari ini Tuhan. Biar kami mendapatkan rema-rema yang baru daripada-Mu. Kami dibukakan mata rohani kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh dengan luar biasa dan berbuah yang lebat Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Supaya setiap apa yang hamba persiapkan dan setiap apa yang hamba sampaikan itu boleh menjadi berkat Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi, kuasa Allah yang mengurapi, dan setiap perkataan ini mengandung kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas dalam Yeremia 29. Di mana di dalam Yeremia 29 ini adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang dituliskan oleh Yeremia. Saya akan bacakan dulu di awal beberapa ayat, nanti saya akan selipkan renungan-renungan atau arti dari ayat-ayat tersebut. Nah, karena ini cukup panjang, jadi saya nggak bacain semuanya, jadi saya ambil beberapa cuplikannya saja. Di ayat pertama dikatakan, beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi pada saat itu terjadi pembuangan orang-orang Israel oleh Nebukadnezar ke Babel. Ayat 2 dikatakan itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 8 dikatakan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ini dituliskan bahwa Nabi Yeremia menuliskan surat ya kepada pembuangan Yahudi yang tertawan sejak tahun 597 sebelum Masehi. Yang diperkirakan surat ini ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di pembuangan di Babel. Nah, Yeremia menuliskan pengarahan dalam surat ini sebagai berikut. Kalau saya boleh menyimpulkan dari ayat yang pertama sampai ayat 23 itu semuanya berisi tentang surat dari Yeremia. Yang pertama, bahwa bangsa Israel harus hidup secara normal di tempat pembuangan di Babel tersebut. Mereka harus mendirikan rumah, mereka harus menikah, mereka harus beranak pinak gitu ya. Mereka harus mencarikan istri buat para anak laki-laki, lalu mereka harus mencarikan suami buat anak yang perempuan, dan mereka harus bertambah banyak. Dan dituliskan dengan jelas mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana Allah telah menempatkan mereka. Garis bawahi, karena pada saat kita mensejahterakan kota di mana kita berada, maka kesejahteraan itu akan menjadi kesejahteraan kita juga. Saya sekali lagi ulangi bahwa kita harus mensejahterakan kota di mana kita tinggal, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Kalau kita tidak berdoa untuk kesejahteraan kota itu, kalau kota itu penuh dengan mungkin masalah, dengan masalah baik itu ekonomi, politik, keamanan atau apapun, maka itu juga akan berimbas kepada kita sebagai penduduk yang ada di kota tersebut. Maka dari itu Yeremia menuliskan bahwa bangsa Israel harus menyejahterakan, mengusahakan kesejahteraan di tempat mereka berada, ya. Dan mereka tidak akan kembali ke tempat di mana mereka berasal, yaitu tanah perjanjian, hingga genap 70 tahun. Itu dituliskan di dalam surat Nabi Yeremia. Dan yang berikutnya, mereka yang kedua adalah yang pertama tadi mereka harus hidup secara normal. Yang kedua, mereka tidak boleh mendengarkan para nabi-nabi palsu yang meramalkan bahwa pembuangan itu hanya singkat. Baik itu secara langsung atau nabi-nabi palsu itu dapat mimpi atau apapun, mereka tidak pernah boleh mendengarkan nabi-nabi palsu, penenung-penenung atau siapapun selain mereka mendengarkan
Tuhan Allah mereka, ya, yaitu Allah Bapa kita yang ada di surga. Itu yang nomor 2. Dan nomor 3 adalah mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat. Karena apa? Karena mereka tetap berontak kepada Allah. Kalau Bapak Ibu lanjutkan pembacaan di ayat 15 sampai ayat 19 dikatakan di dalam 4 ayat ini bahwa mereka yang tertinggal di Yerusalem itu akan menderita. Karena apa? Karena mereka berontak kepada Allah. Dan yang nomor 4, bahwa 2 nabi palsu itu akan dibunuh karena hidup dalam persinahan dan memalsukan firman Allah. Itu akan ditulis di ayat 21 sampai 23. Nanti saya akan membahas lebih detail lagi mengenai ayat ini. Dan yang kelima adalah bahwa pada akhir 70 tahun, jadi genap 70 tahun pada saat mereka dibuang, ya, masa pembuangan di Babel, maka kaum yang sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan, ya, untuk masa pemulihan, dan Allah akan menjawab doa syafaat mereka karena Allah memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa bagi setiap umat, bagi setiap kita yang mencari wajahnya, yang mencari dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah 5 dari garis besar surat yang dituliskan oleh Yeremia pada masa pembuangan di Babel. Nah, kalau kita baca lebih rinci lagi, ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi, di mana di ayat 12 sampai 13 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku," ini ditulis di ayat 12, "maka aku akan mendengarkan kamu." Dan ayat 13 dikatakan, "Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada saat ini. Di mana pada saat kamu berseru, aku akan mendengarkan. Saat yang tepat ini akan Tuhan lakukan penggenapan dari janji-janji Allah. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan mendengarkan kita. Allah pasti akan menggenapi firman-Nya dan juga janjinya. Baik dalam hubungan kegenapan rencana Allah maupun jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu Yeremia bernubuat bahwa akhir dari penawanan 70 tahun itu akan terjadi sebuah penggenapan waktu. Dan pada saat itu akan bergerak di tengah kaum sisa yang kudus itu, mereka akan datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoa dalam kesungguhan hati. Maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa-doa dan menggenapi janji-janjinya untuk memulihkan keadaan mereka. Dan kalau kita perhatikan, ada 2 hal yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini. Yang pertama adalah Allah Bapa ingin melakukan hal-hal besar bagi umatnya. Akan tetapi Allah Bapa ingin menggerakkan kita semua untuk benar-benar berseru, memanggil Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan menjawab dan akan mendengarkan dan menjawab setiap doa dan seruan kita. Dan yang kedua, pada saat Allah menjawab doa-doa kita, itu adalah terkait dengan rencana Tuhan bagi umat Allah secara keseluruhan. Dan Tuhan kadang-kadang mengizinkan satu kondisi di dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita benar-benar bersujud, bertekuk lutut dan mencari wajah Tuhan dan berseru kepadanya. Dan Tuhan selalu menanti kita. Tuhan selalu menanti kita datang kembali kepada Tuhan untuk berseru kepadanya. Dan pada saat itulah Tuhan akan menjawab doa kita. Seperti tadi yang dikatakan bahwa Tuhan itu, sebab aku tahu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Bahkan sebelum itu terjadi pada kita, Tuhan sudah tahu. Jadi kita nggak usah khawatir akan masa depan kita, karena Tuhan sudah tahu. Tuhan pegang kendali atas masa depan kita. Yang ada pada
aku mengenai kamu ya. Jadi yang ada pada Tuhan mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kita sebagai manusia melihat itu adalah sebuah rancangan yang kecelakaan. Sesuatu rencana yang mungkin tidak baik untuk diri kita, mungkin satu hal yang buruk. Akan tetapi Tuhan punya rancangan yang baik untuk kita semua. Selama kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Ya, jangan pernah keluar dari jalannya Tuhan. Karena apa? Kalau kita tetap tinggal dalam jalannya Tuhan, maka Tuhan yang ngatur kehidupan kita. Dan juga rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa bukan firman Tuhan? Nah, pada saat kita percaya 100% hidup kita itu aman di dalam tangan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu semuanya, masa depan kita seperti apa. Kita nggak akan terjadi kecelakaan dalam kehidupan kita. Dan di ayat 23 dikatakan, ini yang tadi saya katakan, saya akan bahas tentang ayat 22 dan ayat 23. Oleh karena mereka telah melakukan kekebalan di Israel, garis bawahi kekebalan di Israel, dan telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak pernah kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman Tuhan. Apa maksud dari ayat 23 ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tadi saya katakan di salah satu poin, di poin kelima, bahwa jangan dengerin nabi-nabi palsu, lalu juga Tuhan menghukum dua nabi yang berzina dan mengucapkan sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Nah, ini adalah ayatnya bahwa telah terjadi perzinahan di antara nabi-nabi palsu tersebut. Dan mereka mengucapkan demi nama Tuhan perkataan dusta yang tidak pernah Tuhan pesankan melalui mereka. Nah, itu adalah dianggap suatu kebebalan. Ya, kebebalan bila menyampaikan kabar Tuhan, tetapi dengan bersamaan telah melakukan persinahan dan perbuatan amoral lainnya. Dan dua nabi ini adalah Ahab dan Zedekia. Dan akhirnya akan dibunuh di depan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan pada zaman ini? Ya, janganlah itu terjadi kepada kita, bahwa kita mengucapkan sesuatu yang tidak Tuhan suruh, atau kita mengucapkan saksi dusta, atau kita bernubuat palsu, ya, tentang firman Tuhan. Jadi hati-hati, kita harus penuh dengan urapan Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan, supaya setiap apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang menjadi hati Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, janganlah hidup dalam persinahan, karena itu membuat murka Tuhan turun atas hamba-hamba Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat 24 sampai ayat 32 ini berbicara tentang Semaya, ya. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Nah, saya akan bacakan sedikit dari ayat 24. Kepada Semaya, orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, ya. Jadi Yeremia menulis surat kepada Semaya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia
Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antara kamu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel? Katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimkanlah pesan kepada semua orang buangan itu, beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah berbuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia tidak membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang kulakukan kepada umatku, dan demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ayat 24 sampai ayat yang ke-32 ini membahas tentang Semaya. Nah, siapa Semaya itu? Semaya adalah seorang nabi palsu di Babel yang menulis sepucuk surat kepada Sefanya, ya, seorang imam yang ada di Yerusalem, serta menyuruh, ya, untuk memenjarakan Yeremia yang telah menulis surat kepada orang-orang di pembuangan di Babel. Jelas bahwa surat-surat Yeremia itu membangkitkan amarah bagi nabi-nabi palsu yang ada di Babel. Karena apa? Karena Yeremia itu menegur keras, ya, semua perbuatan mereka, dan Yeremia juga bilang bahwa mereka itu akan 70 tahun di tempat pembuangan dan suruh mendirikan rumah, suruh berdoa untuk kesejahteraan kota, untuk memperoleh keturunan yang banyak, dan itu semuanya dianggap itu fitnah. Nah, sehingga murka Allah itu turun atas Semaya, dan Tuhan bilang bahwa dia itu akan menghukum Semaya, dan tidak ada satupun dari keluarganya itu yang diam di tengah-tengah bangsa untuk melihat yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Yeremia 29 ini? Kalau kita melihat sebuah sisi uang logam atau koin, maka kita akan melihat dua sisi dari koin tersebut. Kalau cuma satu sisi aja, maka koin itu nggak valid atau tidak akan laku, ya, tidak akan bisa buat transaksi jual beli, atau nggak usah uang koin lah, uang lembaran kertas juga bisa terjadi seperti itu. Nah, apa kedua sisi dari firman Tuhan? Yaitu yang pertama, kasih setia Tuhan terhadap kita, tetapi di baliknya itu ada keadilan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu ada buat anak-anaknya. Tapi Tuhan juga minta ada keadilan. Tuhan juga menuntut keadilan. Dan barang siapa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan mendapat hukuman keras dari Tuhan. Maka dari itu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun mungkin kita membelot, kita memberontak, kita mungkin melakukan satu kesalahan, kalau kita berbalik dan bertobat, minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukan pelanggaran itu lagi, maka kasih setia Tuhan itu selama-lamanya akan diberikan kepada kita, ya, selama kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ingat bahwa selalu ada kasih setia Tuhan kepada kita, tetapi keadilan Tuhan juga berlaku. Sehingga firman Tuhan itu valid buat Bapak, Ibu, dan saya. Jadi hiduplah secara konsisten untuk memegang kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Tuhan akan memberkati kita kemanapun kita pergi, dan bukan hanya diri kita, melainkan seluruh keturunan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan, bahwa hidup kami benar-benar dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kami. Dan Engkau merancangkan segala sesuatu itu baik adanya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan itu Engkau telah sediakan bagi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau hidup tetap di dalam perkenanan-Mu. Kami mau hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Berkati kami, urapi kami Tuhan, nasihati kami dan bahkan tegur kami. Kalau kami sudah menyimpang daripadamu, kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau hidup taat akan firman-Mu. Dan kami gak mau Tuhan hidup atas kedanggigan kami sendiri. Tuhan, kalau saat ini mungkin hidup kami ada yang kurang berkenan, ampuni setiap kami Tuhan. Kami janji Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai itu kembali. Terima kasih, mampukan ya Roh Kudus. Engkau urapi setiap kami, Engkau nasihati kami, tegur kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, urapi, materaikan Tuhan firman-Mu. Supaya firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan firman ini boleh yang selalu mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dan sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.